Bayangkan kita mundur ke masa ketika ponsel pintar masih jadi barang mewah, dan sebagian besar orang cuma kenal dengan Nokia, Sony Ericsson, atau Siemens. Di era itu, sebelum Android dan iOS merebut dunia, ada sebuah kerajaan kecil yang berkuasa diam-diam, game Java. Sederhana, ringan, tapi bikin candu. Bahkan banyak orang yang dulu mengorbankan pulsa demi bisa download satu game Java berukuran 100 KB saja. Ironisnya, kerajaan itu runtuh lebih cepat dari yang dibayangkan. Inilah kisah tragis kehancuran game Java, kisah yang sering dilupakan di dunia gadget modern. Awal kejayaan. Java 2 Micro Edition atau yang akrab disebut J2ME lahir sebagai solusi portable untuk perangkat dengan hardware terbatas. Ia seperti mesin ajaib yang bisa membuat game berjalan di berbagai tipe ponsel. Bayangin, developer cukup bikin satu game, lalu game itu bisa dimainkan di ponsel Nokia series 3000-an, Sony Ericsson Walkman, sampai Motorola yang jadi simbol anak gaul kala itu. Kelebihan terbesar game Java adalah aksesibilitas. Saat itu, hampir semua ponsel yang beredar di pasaran mendukung Java. Jadi kalau kamu punya ponsel dengan layar monokrom sekalipun, tetap bisa ngerasain sensasi main Snake atau Bounce. Dari situ, generasi awal gamer mobile lahir. Mereka nggak peduli grafis, nggak peduli storyline panjang, cukup gameplay sederhana dan tombol arah, itu udah jadi hiburan. Faktor kultural. Yang sering luput dibahas adalah faktor budaya. Di tahun 2000 awal, warnet memang lagi booming. Tapi nggak semua orang bisa nongkrong lama di Counter-Strike. Sementara itu, ponsel Java ada di saku, di sekolah, di bus, bahkan di acara keluarga yang membosankan, game Java selalu siap jadi pelarian. Anak muda di tahun itu merasa jadi gamer sejati walau cuma modal snack level 20. Fenomena ringtone dan wallpaper premium juga mendukung ekosistem ini. Situs-situs seperti Getjar atau Mobango jadi marketplace alternatif bahkan sebelum Play Store lahir. Orang rela bayar lewat potongan pulsa demi dapetin game, meski kadang game bajakan beredar lewat infrared atau Bluetooth. Dari sinilah lahir budaya berbagi file yang jadi ciri khas anak muda kala itu. Puncak popularitas. Sekitar tahun 2005 hingga 2008, game Java berada di puncak. Gameloft, Glu Mobile, hingga EA Sports rajin merilis versi Java dari game konsol terkenal. Kita bisa main Prince of Persia, King Kong, Need for Speed, bahkan Assassin's Creed dalam bentuk pixel 2 dimensi. Meski terbatas, game-game itu memberi ilusi keren buat pemilik ponsel. Di tongkrongan, siapa yang punya game paling baru, dialah yang dianggap paling update. Ada semacam pride tersendiri, misalnya punya ponsel dengan layar warna dan bisa jalanin Aspal 3 atau Real Football, dianggap prestise. Generasi sekarang mungkin susah membayangkan bagaimana perasaan menunggu loading bar kecil atau memencet keypad dengan pola aneh biar karakter bisa lompat. Tapi disitulah letak keistimewaan game Java. Keterbatasan jadi kreativitas. Awal keruntuhan. Sayangnya, kejayaan itu nggak bertahan lama. Di tahun 2009, iPhone dan Android mulai menyerang. Konsep App Store dengan jutaan aplikasi gratis menghantam ekosistem Java yang bergantung pada file .jar kecil. Game yang tadinya terasa luar biasa, mendadak terlihat kuno. Grafis pixel yang dulu keren, tiba-tiba kalah saing dengan Angry Birds atau Fruit Ninja. Masalah besar Java adalah teknologinya stagnan. Developer harus menghadapi fragmentasi perangkat. Game yang lancar di Nokia Series E bisa nge-lag di Sony Ericsson Walkman. Selain itu, input keypad membatasi kreativitas. Sementara iPhone menawarkan layar sentuh, Java tetap berkutat dengan tombol angka 1-9.
Dunia berubah cepat, tapi Java ketinggalan. Tragedi besar Gameloft dan kawan-kawan. Developer besar yang dulu berjaya di ranah Java akhirnya hengkang. Gameloft yang jadi raja di masa kejayaan pindah total ke Android dan iOS. Game Java ditinggalkan seperti kota mati. Glue Mobile juga mengalami hal serupa. Mereka sadar gak ada masa depan di Java ketika konsumen mulai beralih ke smartphone layar sentuh. Ironisnya, justru di masa transisi itulah banyak developer indie baru lahir. Tapi mereka nggak lagi main di ranah Java, melainkan langsung ke Android. Java ditinggalkan tanpa pewaris tahta. Di titik ini, game Java bisa dibilang mati muda. Ia berjaya sebentar, tapi tumbang ketika dunia baru lahir. Faktor sosial ekonomi. Satu hal yang jarang dibahas adalah faktor ekonomi. Di negara berkembang, game Java populer karena murah. Cukup beli ponsel 200 ribuan, udah bisa main ratusan game. Tapi ketika smartphone Android mulai masuk dengan harga yang makin terjangkau, masyarakat berbondong-bondong pindah. Apa gunanya bertahan di keypad kalau bisa main game 3 dimensi di layar sentuh dengan harga yang sama? Operator seluler pun ikut mengubur Java. Dulu mereka dapat keuntungan besar dari penjualan ringtone dan game Java berbayar. Tapi begitu App Store dan Play Store hadir, model bisnis itu kolaps. Operator nggak bisa lagi memonopoli distribusi konten. Hasilnya, game Java kehilangan nafas ekonomi. Perbandingan dengan sekarang. Kalau kita bandingin, sebenarnya fenomena game Java itu mirip dengan apa yang dialami BlackBerry. Sama-sama berjaya di era transisi, tapi gagal beradaptasi. BlackBerry kaku dengan BBM, sementara Java nggak bisa keluar dari bayangan keypad. Dunia game mobile sekarang didominasi Genshin Impact, PUBG Mobile, atau Mobile Legends. Sulit membayangkan semua itu bisa berjalan di ponsel Java dengan RAM 128 KB. Tapi ada sisi sentimental yang nggak bisa dihapus. Generasi 2000 awal masih sering nostalgia. Emulator game Java bermunculan. Bahkan beberapa kolektor masih hunting file .jar hanya untuk memutar kembali kenangan. Game Java jadi artefak budaya, bukan sekedar perangkat lunak. Kalau dipikir lagi, kejatuhan game Java juga membentuk pola konsumsi kita hari ini. Ia mengajarkan bahwa orang akan selalu memilih teknologi yang lebih simpel dan praktis. Dulu kita berbagi file lewat infrared dengan sabar, menunggu baris progres bergerak pelan. Sekarang kita tinggal klik link dan game berukuran gigabyte langsung terpasang. Bedanya, rasa perjuangan itu hilang. Dan kadang nostalgia ke era Java justru bikin kita sadar. Hiburan gak melulu soal grafis, tapi soal momen. Banyak yang bilang game Java adalah masa kecil yang tak tergantikan. Ia jadi bukti nyata bahwa teknologi bisa punya sisi emosional. Mungkin secara komersial Java sudah mati, tapi secara kultural ia masih hidup di ingatan jutaan orang. Itu warisan yang bahkan Android atau iOS sekalipun sulit menandinginya. Kesimpulan, kehancuran game Java bukan sekedar cerita teknologi usang. Ia adalah potret betapa cepatnya dunia gadget bergerak. Dari kejayaan di kantong anak sekolah hingga jadi peninggalan museum digital. Kisah tragis ini memberi pelajaran. Teknologi yang nggak mau beradaptasi akan terkubur seberapa besar pun pengaruhnya di masa lalu. Game Java mungkin sudah mati, tapi jejaknya abadi. Ia adalah batu loncatan yang membentuk generasi gamer mobile. Dan meski runtuh tragis, game Java tetap punya satu warisan yang nggak bisa digantikan. Nostalgia.